حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa mendapat limpahan rahmat, barokah, ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua Bapak Ibu tentu sering membaca surat Yasin, nggih. Jadi dalam surat Yasin ayat 12 itu Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus apa lanjutannya? Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna, sesungguhnya kami Allah nuhyil mauta, yang menghidupkan orang-orang mati. Wa naktubu, dan kami Allah mencatat ma qaddamu wa atharahum, setiap yang mereka persembahkan, kebaikan atau keburukan, wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang mesti kita tanyakan pada masing-masing kita itu dua pertanyaan. Kalau kita melihat ayat ini ya, yang mesti kita pertanyakan pertama kali, selama ini yang sudah kita persembahkan apa? Kebaikankah atau keburukankah? Yang kedua, dan kalau kita meninggal dunia Bapak Ibu, apa yang kita tinggalkan? Dan para ulama, ma'asyiral muslimin, ketika menafsirkan ayat 12 dari surat Yasin ini, mereka mengatakan bahwa manusia kalau dilihat kondisinya ketika meninggal dunia, pahalanya mengalir atau tidak, itu terbagi menjadi 4. Jadi para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka mengatakan manusia kalau dilihat kondisinya setelah mati, amalnya, pahalanya terus berjalan atau berhenti, itu terbagi menjadi 4 Bapak Ibu. Yang pertama adalah orang-orang yang ketika meninggal berhenti sudah, kebaikannya berhenti, keburukannya juga sudah berhenti. Yang kedua, kebalikannya. Dia meninggal dunia Bapak Ibu, tapi amal baiknya terus mengalir, amal dosanya juga terus mengalir. Mungkin dulu ketika hidup dia pernah menyantuni anak yatim, pernah bangun masjid, tapi juga pernah bangun diskotik misalnya, terus meninggal dunia. Nah kalau seperti ini nanti bagaimana kesimpulan akhirnya? Kesimpulan akhirnya itu tergantung kepada hitungan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Dan kaidahnya adalah yang sudah kita hafal dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ketika ditimbang, kalau kebaikannya lebih banyak daripada keburukan, maka dia fi 'ishatin radiyah, dalam kehidupan yang diridhai di surga. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun yang ditimbang tapi kebaikannya kok ringan, lebih berat keburukannya,
fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Naudzubillah. Kelompok ketiga Bapak Ibu, orang yang ketika meninggal dunia kebaikannya berhenti tapi dosa-dosanya terus mengalir. Bayangkan sudah meninggal tapi dosanya tetap ditransferkan Allah kepada dia padahal sudah meninggal. Itulah yang namanya dosa jariah. Makanya Bapak Ibu mohon maaf, kalau seseorang dari kita itu ingin melakukan dosa, itu tidak usah ngomong-ngomong, lakukan sendiri, jangan ngajak-ngajak. Karena kalau jenengan melakukan dosa, diikuti orang lain, atau mengajarkan dosa kepada orang lain meskipun Anda tidak mengerjakan, itu nanti sama orang itu dilakukan, diajarkan kepada orang yang lain, akhirnya menjadi dosa jariah. Kita semua tentu mengenal Qabil ya. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun yang membunuh Bapak Ibu setelah Qabil sampai kiamat, kecuali Qabil ini mendapatkan full dosa orang yang membunuh itu. Kenapa? Karena Qabil ini yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Makanya kalau misalkan kita itu mengajarkan keburukan, omongan kotor aja misalnya kepada anak kita, sama anak kita ditiru. Dia ngomong, ditiru teman-temannya. Teman-temannya ngomong, yang lain juga niru. Nanti dia punya anak, niru juga. Itu berarti dosa jariah datang ke kita terus. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan dalam surat An-Nahl 25. Allah mengatakan, liyahmilu auzarahum kamilatai yaumal qiyamah. Agar mereka mengemban dosa-dosanya sendiri secara sempurna pada hari kiamat. Wa min auzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm, dan dari dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Ala sa'a ma yazirun, sungguh buruk dosa yang telah mereka kerjakan Bapak Ibu. Makanya panjenengan tahu sendiri kalau misalkan orang bikin situs porno misalnya, meskipun dia meninggal dunia dan itu ditonton ribuan orang, dosanya terus datang Pak. Atau dia membuat situs tentang masalah syubhat atau pemikiran yang menyimpang misalnya, meskipun dia lama meninggal dunia, tapi pemikiran-pemikirannya dalam situs itu terus dibaca orang, diikuti, selama itu dia mendapatkan dosa seperti Qabil, naudzubillah. Nah, bagaimana kalau orangnya bertaubat? Taubatnya bukan hanya astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, tidak. Kalau memang dia benar-benar bertaubat, itu lakukan satu sebelum mati, Pak. Dan taubatnya itu terangkan kepada orang bahwa ini dulu kesalahan saya dan sekarang saya bertaubat meninggalkan ini. Siapapun yang sudah mengambil ini dari saya, tolong tinggalkan juga. Harus seperti itu. Kalau dia tidak mengumumkan, berarti tobatnya tidak ada guna. Ini kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, ma'asyiral muslimin, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan menjadikan saya dan panjenengan semua pada kelompok ini, yaitu orang yang ketika meninggal dunia, Bapak Ibu, dosanya berhenti, tetapi pahalanya terus mengalir. Makanya Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya Ulumiddin itu mengatakan, tuba liman mata wa qad matat ma'ahu dhunubuh. Tuba, betapa bahagia. Atau tuba itu nama, ada yang mengatakan tuba itu nama satu pohon di surga. Jadi tuba bagi orang yang meninggal dan meninggal juga bersama dia dosa-dosanya. Wal wailut tawilu, sementara kebinasaan yang panjang, liman mata, bagi orang yang mati, walam tamut ma'ahu dzunubuh, tapi dosa-dosanya tidak ikut mati Bapak Ibu. Nah, sekarang saya bertanya kepada panjenengan semua, siapa di antara panjenengan yang pingin ketika meninggal dunia Bapak Ibu pahalanya berhenti? Monggo angkat tangan. Ada? Saya ulangi lagi, mungkin belum fokus ya. Siapa di antara panjenengan yang pingin ketika meninggal dunia pahalanya berhenti? Berhenti sudah.
Ada, halo? Jangan-jangan tidak ngerti pertanyaan saya. Ada tidak di antara panjenengan yang pingin ketika meninggal dunia pahalanya terus mengalir? Angkat tangan. Semuanya pingin ya? Berarti kita semua sepakat tidak ada seorang pun di masjid ini kecuali pingin ketika meninggal dunia pahalanya terus mengalir. Dan memang seperti itulah mukmin yang cerdas itu Bapak Ibu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah yang senantiasa menghitung-hitung dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang yang cerdas. Cuma pertanyaannya, apa yang panjenengan mesti lakukan sekarang agar ketika meninggal dunia itu pahalanya terus mengalir? Jawabannya Bapak Ibu ada pada surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan sebagian yang kami rezekikan kepada kalian, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangi salah seorang kalian. Berarti mumpung kita masih hidup, ini manfaatkan Pak. Karena kalau sudah terlanjur meninggal dunia, seperti orang ini, fayaqul, baru ngomong, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menunda kematianku sampai sebentar lagi? Untuk apa Bapak Ibu? Fa'as-sadaqah, agar aku bersedekah, wa akum minas solihin, dan aku menjadi orang-orang soleh. Pertanyaannya, kenapa kok dia mati pingin balik untuk bersedekah Bapak Ibu? Kok tidak mengatakan fa'usalliya, agar saya sholat, atau fa'a'takifa, agar saya iktikaf, atau fa'atluwal Qur'an, agar aku tilawatul Qur'an, atau fa'ahuj, agar aku haji, atau fa'atamir, atau fa'asum, agar aku puasa, agar aku umroh. Kenapa kok enggak menyebut itu? Padahal ini semua kan ibadah yang baik Bapak Ibu. Jawabannya, karena ibadah-ibadah ini hanya bisa panjenengan kerjakan semasa hidup. Kalau panjenengan meninggal, bisa panjenengan meninggal terus berangkat dewe nang masjid ngoten Bapak Ibu? Tidak bisa. Tapi kalau sedekah Bapak Ibu, pahalanya terus mengalir. Tapi sedekah di sini bukan yang saya, ya bukan sedekah yang saya maksudkan di sini, bukan sedekah yang selama ini sudah panjenengan kerjakan. Masya Allah sudah bagus itu. Memberi buka puasa, wakaf karpet, wakaf AC, bangun masjid, itu bagus Bapak Ibu. Cuma yang menjadi permasalahan, sedekah panjenengan kan habis. Iya kan? Ini bagaimana agar sedekah panjenengan ini tidak habis. Itu loh yang kita bahas pada malam hari ini. Makanya judulnya tadi adalah suara dari atas awan. Nah itu berdasarkan hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Nabi SAW bercerita, Bapak Ibu, ada seseorang itu lewat di jalan lah, atau di padang yang sangat luas, tiba-tiba mendengar dari atas awan itu suara, isqi hadiqata fulan, sirami kebun si fulan. Langsung dia melihat, awannya ini langsung berjalan Pak, seret ke satu tempat. Di tempat itu dia menurunkan hujan. Kemudian air hujannya dia ikuti. Dia telusuri sampai mana sih berhentinya air hujan ini. Rupanya berhenti pada satu ladang Bapak Ibu. Di situ ada pemiliknya lagi membetulkan aliran air hujan. Terus ditanya, ya Abdullah, wahai Abdullah, masmuk, siapa nama sampean? Rupanya namanya itu persis seperti nama yang tadi dia dengar dari atas awan. Karena ini perkara yang bukan sembarangan terjadi Bapak Ibu ya. Ini karomah ini. Karomah itu seperti mukjizat. Cuma kalau mukjizat terjadi pada para nabi, karomah itu pada orang-orang soleh biasa, bukan nabi. Dia bertanya, apa yang Anda lakukan pada ladang ini? Kok sampai ada suara isqi hadiqata fulan? Dia mengatakan, hasil ladang ini saya bagi 3.
sepertiga untuk saya makan sekeluarga, sepertiga untuk sedekah, dan sepertiga untuk operasional ladang. Ya, jadi ladangnya tetap Bapak Ibu. Yang dipakai itu hasilnya, sepertiga dimakan dia sekeluarga karena dia yang mengelola, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk apa? Untuk operasional ladang. Nah, tadi karena panjenengan tadi sepakat, ya, pingin agar ketika meninggal dunia pahalanya terus mengalir, hadis ini amalkan Bapak Ibu. Ya, hadis ini amalkan. Mumpung kita berada di 10 terakhir Ramadan, monggo yang panjenengan miliki kumpulkan bersama-sama di takmir masjid, agar takmir masjid itu buka usaha lewat itu tadi, apakah untuk beli hotel misalnya, ataukah untuk beli apa yang kemudian hasilnya dibagi 3, modalnya tetap, itulah yang namanya wakaf. Jadi modalnya tetap, yang dimanfaatkan hasilnya, sepertiga buat Masjid Al-Falah misalnya, kemudian sepertiga buat pengelolanya yang mengelola itu. Dan mohon diperhatikan, wakaf itu beda dengan zakat. Kalau zakat kan khusus untuk 8 asnaf, fakir miskin terutama. Kalau wakaf, misalkan panjenengan yang mengelola, selama mengelola dengan amanah, panjenengan berhak mendapatkan sepertiga Pak, meskipun jenengan kaya. Gitu loh. Jadi sepertiga untuk dimakan sekeluarga, ini untuk pengelola, sepertiga untuk sedekah, terserah, yang penting fisabilillah itu semuanya, sepertiga untuk operasional ladang. Kalau misalnya berupa rumah, maka untuk memperbaiki genteng yang pecah. Kalau berupa hotel misalnya untuk ganti genset dan lain sebagainya, gitu. Nah, karena selama ini yang kita ketahui di mana-mana Bapak Ibu bahwa masjid itu kan tidak mandiri kan, menggantungkan donasi. Ya kalau panjenengan Masya Allah panjang umur terus ya. Tapi kalau misalkan Allah memanggil panjenengan, kan kemudian berkurang itu donasinya, ya kan? Mungkin ganti anak-anaknya, kadang-kadang anak-anak itu gak seperti ayahnya, kan begitu? Nah makanya kalau panjenengan itu pingin membawa harta sampean sampai meninggal dunia Bapak Ibu, itu kumpulkan, mari malam ini segera kita hubungi takmir Masjid Al-Falah. Ustadz, tadi kita mendengar ceramah bahwa kita itu begini-begini, kita ini pengen meninggal dunia, amal kita masih terus mengalir Ustadz, gitu kan? Nah, seperti itu Bapak Ibu, langsung ya. Jadi, tapi Ustadz kita nggak punya uang ini, sedikit sekali, nggak harus banyak. Jadi sedikit itu kalau jenengan seorang, tapi kalau banyak sedikit-sedikit kan lama-lama jadi bukit. Dan Nabi SAW mengatakan, sabaqad dirhamu mi'ata alfi dirham. 1 dirham mendahului 100.000 dirham. Kok bisa Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, karena ada 2 orang, yang satu hanya punya 2 dirham. Dia infakkan 1 dirham, sementara yang satu hartanya banyak sekali, dia ngambil 1 cawok ada 100.000 dirham, dia infakkan. Kata Nabi SAW, yang menang yang mana? Yang menang itu yang 1 dirham. Yeah. Jadi sekali lagi, kalau panjenengan Bapak Ibu pingin agar amal panjenengan itu terus mengalir pahalanya meskipun sudah meninggal dunia dan tidak habis, maka panjenengan yang mendengarkan tausiah dari saya ini, monggo segera bersiap-siap mumpung masih hidup. Karena kalau sudah meninggal dunia, tinggal ngomong fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ada gunanya enggak? Tidak ada, gitu loh. Itu saja Bapak Ibu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang ketika sudah dipanggilnya amal kita terus mengalir dan tidak berhenti. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.